Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sayyidul mu'minin wa minat hafizahumullah wa al muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai kita melaksanakan berjamaah salat maghrib di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan keluarga kita semuanya di zaman yang setiap kita perlu berdoa untuk dilindungi Allah dari berbagai fitnah zaman. Sedikit rahmati Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa ya? Apa satu rukunnya? Satu rukun buat tema aneh-aneh. Hari ini temanya, ceritanya di pagi hari ini tentang ibu malam ini. Kalau nggak salah esok pagi saja, ya, tentang ayah. Gitu. Jadi sekarang bicara ibu, walaupun di depan saya bapak-bapak. Gak ada masalah karena emang ini pelajaran mahal tentang para ibu yang sebenarnya para ibu itu tidak, dalam Islam tidak terlepas dari karya para ayah ini. Memang masing-masing laki perempuan, suami istri, ayah ibu itu memang masing-masing punya tanggung jawab kesolehan masing-masing sendiri-sendiri. Tetapi ternyata Quran memberikan isyarat tentang betapa ternyata karena istri itu, wanita itu yang dipimpin oleh laki-laki, maka para kaum laki-laki ini bertanggung jawab pada kesolehan istrinya. Karenanya yang menjadi masalah kalau ternyata solehan istrinya daripada suaminya. Padahal kita sering menyebut ini pemimpinnya, imamnya laki-laki. Nah, kalau namanya pemimpin, imam, pemimpin, ya, pembimbing, guru, ya mestinya lebih pintar, mestinya lebih soleh. Nah, ini jadi pelajaran mahal tentang para kaum laki-laki. Dan Al-Qur'anul Karim, para ulama menyebut yang di surat An-Nisa 34 sebagai fa'al istinaf. Rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fa'nya para ulama menyebut sebagai fa'al istinaf. Fas-shalihat qanitat hafizat lil ghaib bima hafizallah. Fa'al istinaf. Istinaf itu apa? Jadi huruf fa memberikan sebuah sentuhan makna. Al-istinaf itu sebenarnya kalimat sebelum fa sudah selesai, tapi kalimat setelah fa ada hubungannya dengan sebelumnya, sebelum fa. Bisa dipahami? Fa al-istinaf dalam bahasa kita baca di bahasa Arab aja ya. Fa al-istinaf itu kalimat sebelumnya sudah selesai. Kalimat sempurna itu bahasa kita ya. Sudah, laki-laki pemimpin karena Allah berikan kelebihan pada laki-laki di atas wanita, dan karena laki-laki menafkahkan sebagian hartanya, selesai. Tema selesai. Begitu muncul huruf fa, para ulama ini fa al-istinaf. Selesai, tapi ada tapi. Selesai tapi kalimat setelah fa itu ada hubungannya dengan kalimat sebelum fa. Kalimat setelah fa apa? Tentang wanita yang solehah, fas-shalihat.
Wanita yang solehah itu hafidhah, fasolehah. Orang-orang wanita yang solehah itu punya dua ciri sama dengan laki-laki sebelumnya. Mereka adalah wanita yang qanitat hafidhah, yang tunduk, dia menjaga. Karenanya kemudian menjadi punya sentuhan makna menarik bahwa kesolehan seorang wanita itu ya berdiri sendiri, sebagaimana laki-laki jadi pemimpin harus usaha sendiri. Ya usah sendiri. Tapi untuk perempuan ternyata ada hubungan dengan kelaki-lakian itu. Karenanya itu namanya fa al-istinaf. Dia masing-masing, tetapi yang setelah fa ini ada hubungannya dengan sebelumnya. Maka dari itu kalau kita bicara tentang wanita itu ada hubungan erat dengan laki-laki. Karena pemimpin laki-laki, kita yang tanggung jawab mengajari, kita yang tanggung jawab membimbing, kita yang mengajari meluruskan dan seterusnya. Kan Rasul yang menyampaikan tentang bahwa innahunna khuliqna min dhil' wa inna awajaha a'laha. Wanita diciptakan dari tulang rusuk itu, kan? Ya, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang paling bengkok. Karena Nabi wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan Nabi katakan, kalau kalian luruskan paksa patah, kalau kalian biarkan ya selamanya bengkok. Itu artinya berarti yang punya PR laki-laki, betul kan? Laki-laki, bukan majelis taklimnya ibu-ibu. Jadi suami yang menyerahkan istrinya ke majelis taklim juga salah. Oh iya, makanya walaupun saya sekarang bicara perempuan, saya mau kontimen dan bapak-bapak merasa terlibat ya. Ustaz di mau ngomongin perempuan, kita laki-laki dong. Bapak-bapak besok pagi kita bicara. Tapi ini hubungannya tidak pernah terpisahkan. Karena laki-laki lah kawamnya. Itu harus disadari dulu para kaum laki-laki. Artinya memang kita yang mengambil wanita itu dari orang tuanya, kemudian kita tanggung jawab. Coba kita lihat ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tugas wanita yang sangat amat mulia dan itu harus dikembalikan dan sedang diusahakan oleh bumi ini untuk dikembalikan dengan susah payah setelah mereka rusak sendiri. Tugas perempuan sangat spesial, laki-laki nggak mungkin melakukannya, yaitu menyusui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna bagi yang mau menyempurnakan susuan. Lihat kalimat setelahnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Adapun yang dianugerahi Allah anak, maksudnya suami, sang ayah. Wa 'alal mauludi lahu haknya laki-laki. Artinya adapun bapaknya, ngapain bapaknya? Kalau ibunya jelas nyusui, 2 tahun nyusui, ibunya bapaknya ngapain? Tuh lihat. Jadi tidak pernah terpisah. Memang tema menyusui ya istri. Tidak mungkin diwakilkan. Sekalinya diwakilkan kan ke kambing sama sapi. Kalau bapaknya sih nggak bisa. Karena itu ternyata ada tugas laki-laki itu tetap nggak terpisahkan. Tugas yang bahkan spesial buat perempuan, ternyata para ayah pun punya tugas. Yang begini ini, pola pendidikan begini ini, kalau tidak dipahami nanti akan hanya tumpang tindih, saling menuntut. Yang begitu nggak akan jadi anaknya, nggak bagus saja. Gitu ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun bil ma'ruf. Adapun kaum laki-laki yang dianugerahi Allah anak ini, tugasnya memberikan rezeki dan memberikan kiswah, pakaian, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi para ayah itu harus memikirkan tentang rezeki. Rezeki itu biasanya berhubungan dengan masalah makan, nutrisi, makan, minum. Kan orang menyusui perlu nutrisi. Nah itu suami harus berjuang luar biasa agar nutrisinya baik untuk bayinya. Yang halal tentu pasti halal, harus begitu. Itu perjuangannya, harus berjuang. Saat menyusui itu harus berjuang. Kalau saat menyusui kan masya Allah, ibu-ibu kalau menyusui dikit-dikit lapar kan. Dan nutrisinya harus baik. Nah, ini masa pertumbuhan 2 tahun ini tidak pernah tergantikan di
di teori kedokteran tentang otak kan juga tidak tergantikan usia 0 sampai 2 tahun untuk pertumbuhan sinapsis otak itu. Karenanya ternyata dalam Islam dibagi tugasnya jelas, pembagiannya jelas. Ya, bahwa tugasnya memberi rezeki dengan cara yang baik, memberi pakaian dengan cara yang baik kepada sang ibu. Artinya bahwa tidak pernah terpisahkan aktivitas seorang ibu mendidik anak-anak, aktivitas seorang wanita memuliakan, solehkan dirinya, kemudian mendidik anak-anaknya tidak pernah terpisahkan dari kaum laki-laki dengan beberapa dalil tadi. Sesuai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya materi kajian hari ini judulnya itu judul tulisan isengan saya di web parentingnabawiyah.com. Ya, tapi saya tidak bahas itu. Itu judulnya sebenarnya apa itu? Ibu maaf tidak ada bunga untukmu. Saya bikin tulisan isengan waktu itu hari ibu sebenarnya. Hari ibu. Saya tuh bikin insya Allah. Kita ini kok senang banget ya ikut-ikutan dengan kebiasaan yang itu tidak jelas sejarahnya, begitu digali sejarahnya ternyata buruk. Kemudian kita ini ikut gitu. Kenapa sih kita tidak cukup dengan Islam? Islam yang memuliakan, yang dengan sejarah kemuliaan yang sangat amat jelas itu sudah cukup gitu. Makanya saya tulislah itu kegelisahan itu ya, untuk boleh baca tulisannya, dan saya awali dengan saya ketemu dengan senior saya dengan walaupun hanya guyonan gitu ya, sudah mengirim bunga atau kartu nama buat ibu apa belum gitu ya. Saya bilang ada apa? Saya tuh nggak pernah ngirimin kartu nama, ngirimin duit mendingan ngirimin kartu nama. Jelas ngirimin uang, no? Jadi ngirimin makanan untuk beliau, masya Allah jelas gitu. Kartu buat apa? Kartu. Ya. Bunga saya kasih tanaman aja di rumah, beliau kasih bunga banyak ya. Loh itu cuma sebentar, beberapa jam layu, layu. Jadi kita ini suka sekali dengan hal-hal yang cuma simbolik, sifatnya cuma deklarasi, tapi tidak jelas makna keberlangsungannya. Ini kebiasaan ini, yang harus mulai kita pikirkan untuk kita hilangkan. Ini setelah saya bilang karena waktu ceritanya hari ibu, ya kan? Hari ibu, nggak tahu sudah dari ayah kan? Sudah ada hari ayah. Hari mbah belum ada, hari mbah. Loh, jangan membuat iri mbah loh. Mbah itu masya Allah loh, ya kan? Kita buat aja deh hari mbah sekalian. Besok hari hari tante, habis setahun waktu kita. Begini nih teman-teman, tolong tidak dibiasakan. Kadang-kadang tuh kita cuma mengubah sedikit, diarabkan sedikit, kita pikir sudah Islami gitu. Padahal cuma ganti bahasa Arab toh. Aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris diganti Arab terus dipikir sudah Islami gitu. Tidak usah perlu. Kan hari ibu itu kan sejarahnya karena mereka itu kan yang menggulirkan banyak hari ini itu kan sebenarnya karena mereka sudah bingung mengatasi masalah mereka sendiri. Kita nggak punya masalah dengan ibu kita muslim, kita ini diperintahkan birrul walidain. Kalau sudah birrul walidain itu nomor 1 mesti birrul Antum baca buku Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Nomor 1 mesti birrul bakti pada ibu. Gak ada masalah kita dengan ibunda kita kan. Masya Allah kita seorang muslim yang taat dan berbakti pada ibunda kita. Nah kalau orang-orang kafir itu kemudian mereka kebingungan karena mereka jauh dari orang tuanya, kadang tidak kenal orang tua, karena kadang saling membenci antara mereka dan seterusnya, itu mereka. Nah mereka ini ceritanya ingin membenahi, ingin merajut ini. Karena sudah hampir tidak pernah akrab antara anak dan orang tua, dibuatkanlah hari ibu, hari ayah. Gak perlu kita bakti setiap hari pada ibu dan ayah kita. Ini cuma contoh. Karena yang begini ini jadi pola hidup kita. Nanti muncul lagi tren lain, hari apa atau apa yang lain. Tren-tren yang seperti itu tidak perlu. Muslim berjalan di atas manhajnya.
dia laksanakan semampu yang bisa dia lakukan. Itu muslim. Kita punya tatanan luar biasa. Kalau masalahnya masalah keluarga, masya Allah, karena tuh tahu sendiri bagaimana tidak ada agama manapun yang punya bab birrul walidain. Tunjukkan tentang bagaimana detailnya birrul walidain. Umpamanya ketika seorang sahabat bertanya ke Nabi SAW tentang apakah orang tua saya sudah meninggal, apakah masih ada kewajiban saya birrul walidain, kata Nabi iya. Coba birrul walidain itu panjang, sampai orang tua sudah meninggal aja masih ada babnya. Masih ada babnya, birrul walidain. Nabi suruh kita nyambung, diantaranya adalah nyambung teman-teman beliau, nyambung kerabat beliau yang dulu beliau yang nyambungkan. Kadang-kadang itu kan anak-anak kehilangan ini Pak, kehilangan nasab keluarga. Kan ayah kita, ibu kita masih suka menjaga hubungan dengan kakaknya, adiknya, ponakannya apa. Itu birrul walidain, itu kata Nabi tugasnya menyambung yang dulu beliau yang pernah menyambungnya. Bahkan dengan teman-teman akrab beliau, kan beliau punya teman-teman akrab tuh, disambung. Itu tugas Nabi SAW. Tugas Nabi SAW. Coba antum cari di mana ada konsep begitu di bangsa, di agama lain. Karenanya kita tidak perlu itu. Kita tidak perlu. Nah ini jadikan ini sebagai satu pola dalam hidup kita. Kita tidak akan terombang-ambing oleh berbagai macam tren, karena akan bermunculan terus yang begitu. Umpamanya hari apa tuh? Hari anti tembakau, hari ini, ya kan? Sehari tanpa tembakau itu, ya. Itu kan faktornya gara-gara ngerokok Pak. Kalau antum nggak ngerokok kan nggak perlu hari itu. Terus saya. Jadi dia yang buat masalah, begitu punya masalah bingung, kemudian mencoba mengatasinya dengan pola itu. Dan itu memang gayanya gaya deklarasi, dideklarasikan ayo bersama-sama hari apa tadi, macam-macam itu. Muslimin, masya Allah berjalan di atas konsepnya. Akhirnya efeknya buruk loh, pola ini buruk efeknya. Ketika orang-orang kafir mencontohkan, kalau mau mengatasi penyakit AIDS caranya bagi kondom gratis. Di sini bagi kondom gratis juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini negeri muslim Pak, negeri muslim nih. Kalau negeri kafir bagi kondom, negeri muslim. Begitu loh yang bagi orang pinter-pinter. Itu karena kita terbiasa dengan pola yang apa adanya, itu ditelan, wah ini kelihatannya canggih keren. Atau bayangin loh sampai buat ATM kondom, tahu kan tuh ya ATM kondom? Pernah tahu kan? Nggak pernah tahu. Alhamdulillah aku nggak tahu. ATM apa kayak kalau kita kayak uang itu kayak mana? Kayak mesin ATM itu. Yes, kayak mesin minuman itu kan. Di negeri ini apa negeri ini nggak perlu negeri ini. Nah ceritanya begitu. Makanya tidak perlu, betul lah, tidak perlu. Karena ujung dari semua yang dibuat itu juga tidak jelas hasilnya. Kalau orang beriman jelas dari mana memulai, apa landasan perjalanan yang memulai ini, nanti hasilnya seperti apa dan seterusnya, ada evaluasi seperti apa, itu jelas kalau muslim. Jadi cukup kita dengan keislaman kita. Nah pembahasan tentang ibu di dalam Islam memang pembahasan yang sangat tinggi dan luar biasa. Sebenarnya yang membuat ibu luar biasa itu kan hadis yang sering kita dengar tentang 3:1 ibu dan ayah, ya kan? Ummuka min abu. Kalimat Rasulullah SAW ketika menjawab seorang sahabat yang bertanya tentang man ahaqqun nasi bi suhbati, ya Rasulullah. Orang yang paling berhak untuk saya dampingi, saya temani beliau, siapa itu orangnya? Kata Nabi, ibumu, begitu ya, ibumu. Kan yang membuat ibu menjadi luar biasa istimewa itu kan karena 3:1 dibanding ayah itu. Tidak mungkin diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan seperti itu kecuali memang ibu tugasnya besar sekali tugasnya. Kan kalau para ulama mengatakan bahwa al-jaza min jinsil amal, gitu kan tuh, dapat itu kan kalimat para ulama. Balasan itu sejenis dengan amalnya, setara dengan
karya. Gitu. Ajruki ala qadri nasabiki, kata Nabi pada Aisyah. Balasanmu, pahalamu tergantung seberapa lelah dirimu. Itu kaidah, kan? Berarti kalau seorang wanita sebagai ibunda, sebagai ibu diberi Allah kemuliaan sampai segitu luar biasa, itu menunjukkan berarti amalnya memang luar biasa. Nah, oleh ulama itu ada yang membahas apa yang membuat ibu naik 3 kali lipat di atas ayah. Menjadi di mata anak ibu lebih mulia 3 kali di atas ayah. Sebagian ulama tafsir menjawab begini, karena ibu itu melakukan 3 amal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh ayah. Artinya nih kalau hilang nih amal 3 ini, kan naik 3 nih. Nah, karena 3 amal, emang laki-laki nggak bisa, karenanya ibu berhak naik 3 di atas ayah. Kalau 3 ini hilang, apa nggak hilang itu pancaran seorang ibu yang luar biasa di mata anak-anaknya? Apa 3 hari itu di Quran? Di antaranya ketika Allah berfirman tentang birrul walidain Al-Ahqaf 15, wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha, hamil susah payah, ini 1. Ya kan? Yang tidak ada laki-laki hamil susah payah. Kemudian hamalathu ummuhu kurha wada'athu kurha, melahirkan juga susah payah melahirkan. Kalau sudah kontraksi itu pernah ada orang nyoba laki-laki, pernah tuh ada orang-orang pada pengen nyoba, kalau laki-laki nyoba rasanya kontraksi, dikasihlah mesin itu di perutnya, mules rasanya, kayak ibu-ibu mules, makin kuat, seperti para ibu ketika kontraksi. Kalau ini bahasa kita bukaan 1 sampai seterusnya, itu tidak ada yang kuat laki-laki, tidak ada yang kuat. Saya pernah baca kalau nggak salah hanya sampai bukaan 7 yang paling kuat. Artinya memang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan begitu, saya kalau nggak salah pernah baca juga, jadi memang Allah memberikan pada perempuan di tubuhnya kekuatan untuk menahan itu lebih dari laki-laki. Subhanallah. Makanya memang fisik kita pun ini sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di posisi yang pas. Laki-laki ya di posisinya, perempuannya di posisinya. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, hamil susah payah, melahirkan susah payah itu aktivitas yang luar biasa. Namanya hamil susah payah ya sudah wajar, ya kan? Begitulah, masya Allah. Malah kadang-kadang ada ibu yang kalau hamil itu selalu masuk rumah sakit ya, karena harus bed rest segala macam. Lahir susah payah, masya Allah, ya. Lahir susah payah, luar biasa. Dan itulah kenapa diberi penghargaan mulia kan dalam Islam tentang kalau ada qadar Allah, ada seorang ibu yang meninggal saat melahirkan, kan Nabi sebut syahid. Kenapa? Karena memang ini luar biasa aktivitas berat ini, laki-laki juga nggak sanggup kok, ya kan? Makanya saya belum lama ditanya oleh seorang ibu-ibu yang pokoknya punya aktivitas, ceritanya ingin mengembalikan kelahiran sesuai syariat, gitu lah ceritanya. Kelahiran sesuai syariat. Yang nanya ke saya ini teman-teman dokter, nanya kalau melahirkan sesuai dengan syariat Islam itu apa? Ya. Saya katakan dulu di awal, begini, namanya laki-laki pemimpinnya, makanya kan seharusnya tetap keputusan itu di laki-laki. Coba untuk lihat menyusui tadi ayatnya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, lihat sampai di situ, para ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Dan berhenti di situ. Tapi ada berikutnya, lihat, liman arada ayyutimma radha'a
tiba-tiba kata gantinya, domirnya itu pindah ke laki-laki. Kan ini ibu-ibu kan perempuan, ibu-ibu menyusui, kemudian tiba-tiba muncul bagi siapapun yang ingin menyempurnakan 2 tahun, menyempurnakan susuan itu. Apa artinya? Ibu-ibu nyusui saja. Memang teknisnya ibu-ibu yang menyusui, tetapi keputusan 2 tahun di tangan laki-laki. Domirnya laki-laki loh. Liman itu kan man aroda ayyutimar radha. Walaupun man bisa umum, tapi memberikan sentuhan tentang bahwa kaum laki-laki punya keputusan. Saya kasih contoh nih, contoh teknis. Kadang-kadang ya namanya ibu yang baik dengan fitrahnya, dia bilang saya ingin kok Pak sebenarnya menyusui sempurna 2 tahun, tapi gimana Pak saya kerja. Siapa yang bisa mengambil keputusan? Suami. Kalau suami berani ambil keputusannya, oke? Kalau suami berani ambil keputusannya, masalah selesai kan? Selesai. Tapi kalau diserahkan ke perempuan ya timbang, dia bingung, timbang. Apalagi jenis suami gitu ya. Kalau sudah nggak apa-apa, taruh aja di kulkas sana kan. Ya gimana suami jenis begini kan? Jadi begitu pula ketika ditanya saya tentang kelahiran itu, saya bilang seharusnya saya bilang ke ibu dokter, saya bilang harusnya ibu dokter ajarkan, yang harus Anda ajarkan adalah, yang harus Anda ajari adalah suami diantaranya selain ibu-ibu nanti. Tapi suami dulu, kenapa? Loh, orang tuh lagi mules Pak, ya kan? Luar biasa. Beliau lagi berjuang luar biasa. Keputusan yang normal itu di suaminya harusnya, ya kan? Suami yang mendampingi dia punya keputusan. Makanya saya sering katakan begini, saya itu mengetuk hati para bidan dan para dokter. Saya ingin mengetuk hati mereka. Ini orang lagi berjuang meregang nyawa. Ya, nggak usah bicara dalil, nggak usah bicara Islam, sisi manusiawi aja deh. Sisi manusiawi juga. Yang kita pikirkan akhlak kita. Karena sedih kadang-kadang orang sudah kayak begitu kan semua khawatir, yang istri seperti itu, suami namanya suami juga ya panik, ya gelisah, ya apa. Gampang banget ditawari, saya saran aja Pak. Saya cuma ingin mengetuk hati para dokter, para bidan. Gak usah bicara agama, bicara sisi manusiawi. Sisi manusiawi aja, apalagi untuk bicara akhlak agama. Tolong. Masya Allah, orang kayak gitu antum manfaatkan. Hanya urusannya, mohon maaf. Ini rahasia yang tidak bisa. Saya bicara langsung dengan teman-teman dokter. Saya tidak katakan mereka semuanya masalah, tidak. Saya ingin mengetuk semua. Kalau masih ada yang tersisa di hati kita yang begituan, mohon maaf. Saya itu mau marah gimana ya? Dengar gitu saya, ya orang kayak begini lagi meregang nyawa dimanfaatkan. Ngeredit mobil simpel jawabannya, alah ini paling sekian kali saya salah. Allah, saya coba ini nurani apa ini pakai? Nurani apa ini pakai gitu kan? Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf saya. Makanya perlu akhlak di semua jenis pekerjaan. Semua, bukan hanya masalah kesehatan. Cuma karena kita sedang melewati tema wada'at hukurha, melahirkan dalam keadaan susah payah. Nah, karena Quran juga menyebut kurha, kata kurha itu aslinya artinya sebenarnya kalimat makruh. Tahu makruh? Kur. Itu kata makruh itu. Ketika riha itu artinya tidak suka, dibenci. Makruh itu kan benci, kita tahu ya, dibenci. Artinya tidak nyaman, keadaan, ya namanya keadaan melahirkan tidak nyaman. Tidak nyaman keadaan. Makanya itulah perjuangannya. Namanya tidak nyaman itu cuma. Makanya saya
ditelepon sama murid saya lagi di rumah sakit, istrinya mau lahiran. Ustaz, istri saya mau melahirkan modal. Udah memudahkan, berikan kesehatan buat ibunya, buat anak antum. Lagi bolos-bolosnya, nggak lama nelfon lagi, Ustaz, gimana ya? Ini sakit sekali. Kalau nggak sakit nggak lahir lagi. Masuk saya, ya maklum Pak, namanya suami anak pertama ya kan. Ya, bagus dia telepon, soal dia tanya, dia minta. Ini namanya peran. Kenapa? Karena ayatnya mau jelas bahwa doat hukurha. Nah tinggal tuh tanya ke dokternya, ke bidannya, ini normal apa tidak, sehat apa tidak, tanya, itu mereka ahlinya. Arti maksud saya cuma ingin sarankan berjuang, suami istri berjuang saja, berjuang di situ, jangan gampang nyerah gitu loh. Lahiran sesar itu lahiran tidak normal, masa antum tidak normal terus? Itu lahiran tidak normal. Dan saya juga kaget ketika saya pernah bertanya, tapi saya nggak tahu kalau di Malang, saya di Jakarta sana. Saya pernah tanya, tapi ini sudah lama, sekian tahun lalu, saya nggak tahu data terbarunya. Saya tanya bahkan ke ketuanya dokter Oji waktu itu, saya tanya kelahiran normal dengan sesar banyakkan mana dok? Wah banyakkan sesar. Sesar itu kan lahiran tidak normal. Masa kita di zaman tidak normal? Aneh gitu loh. Yang normal itu lahir normal. Nah, itu maksudnya. Ini memang sudah perpaduan antara kita yang tidak kokoh, gampang menyerah, dengan sebagiannya adalah akhlak orang-orang kesehatan. Begitu ketemu jadi klop. Bismillah. Tanyakan pada ahli dalam hal ini. Wadu'at hukurha itu nilai yang Allah kasih poin buat perempuan. Kalau tadi penjelasan ulama bahwa dengan 3 hal itu kemudian wanita naik 3 tangga di atas ayah, berarti kan ini nilai yang harus diraih. Nanti makanya kalau punya anak perempuan gitu, kalau punya anak perempuan makanya ajari ini, kemuliaan ini poin-poin tinggi loh ini. Ya, poin-poin tinggi, hamil, menyusui, dan hamil melahirkan, kemudian menyusui yang ketiga itu, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil sampai nyampe susuan, ada tema susuan ya, susuan 2 tahun di ayat Al-Baqarah tadi itu, menyusui Masya Allah. Dan saya ini alhamdulillah kan saya sering menyampaikan bahwa PBB itu para ahli meneliti sampai akhirnya memutuskan dengan UNICEF-nya, WHO gabungan begitu, kemudian memutuskan ternyata menyusui yang sempurna 2 tahun gitu ya. Itu di Islam sudah ngomong jauh-jauh hari, tapi PBB lah. Nah kemudian mulai digulirkan namanya ASI eksklusif 6 bulan gitu. Nah kemudian pokoknya intinya sampai dibuatkan komunitas apa komunitasnya ayah ASI apa nggak sebenarnya Pak, tadi saya katakan begini nih, nggak perlu kalau muslim itu jalan di atas syariat Allah itu bisa aja gitu. Ya, memang ini tugas lagi, ini tugasnya perempuan di sini tugasnya begitu Pak. Kita ini tadi komunitas apa gitu. Kan ini memang syariat biasa kan, memang syariat gitu. Bahwa syariat menyusui 2 tahun. Apa tugas suaminya? Tugas suami nyari uang, nyari untuk bisa memberikan rezeki dan pakaian, kan tadi jelas. Jadi itu syariat. Nah jadi menyusui, saya katakan Quran tidak bicara ASI, tapi Quran bicara menyusui. Karena kita suka merasa gitu bahwa ASI 2 tahun versi iklannya PBB dan dunia kesehatan hari ini itu kita pikir sudah sesuai Islam. Belum ASI 2 tahun itu belum sesuai Islam. Kenapa? Karena bisa saja ibunya meres susunya taruh di kulkas, nanti waktunya minum telepon pembantu, Mbak itu tolong diangetin.
Oke, nah kira kasih ke dedek. Itu ASI, air susu ibu, betul kan? Tidak salah. Dan Quran tidak bicara ASI, Pak. Tapi Quran bicaranya yurdi'na. Yurdi'na itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya makna kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang yang menunjukkan aktivitas rutin begitu. Dan itu fi'il itu kata kerja. Kata kerjanya menyusui. Ini anaknya taruh sini. Dan ternyata kan kemudian diakui bahwa menyusui anak itu, masya Allah, menyusukan itu ternyata begitu bayi menyedot susu ibunya langsung, itu ternyata manfaatnya luar biasa, baik bagi si bayi ataupun buat ibunya. Bahkan di penelitian itu bahkan manfaat buat bapaknya. Dipelitikan, masya Allah itu dipelajari. Artinya bahwa subhanallah syariat Islam tinggi. Jangan mudah terkecoh oleh hari ini. Ya, nah, karena tiga hal inilah menurut ulama inilah yang membuat wanita diangkat tiga lebih tinggi dari laki-laki. Hamil, melahirkan, menyusui 2 tahun. Berarti ini kalau ditotal kan, kalau bahasa Quran paling cepat 30 bulan tadi. Itu paling cepat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil sampai nyampe susuan 30 bulan namanya. Loh kok cuma 30 bulan? Kok cuma 30 bulan? 30 bulan itu kan cuma 2 tahun. Kalau nyusunya 2 tahun, masa hamilnya cuma 6 bulan? Kan 24 bulan, 30 bulan kan tinggal sisa 6. Itulah Bapak Ibu. Jadi Quran itu memberikan sentuhan luar biasa. Karenanya para ulama fikih sepakat usia minimal kandungan itu 6 bulan. Itu belum ada penelitian ulama udah ngomong gitu ya, nggak belum. Hari ini ternyata saya pernah tanya juga. 6 bulan itu janin sudah jadi apa? Disebutkan gini. Walaupun nanti disebutnya lahirnya prematur. Saya cuma tanya, mungkin nggak selamat dia? Oh iya, karena sudah sempurna penciptaan di 6 bulan. Gitu. Quran ini cuma ingin berikan sentuhan angka itu. Karena nanti di hukum fikih ini bermanfaat. Ya. Karena nanti begitu karena ini pernah kejadian ya. Di zaman sahabat ini pernah kejadian. Masa itu kan mengenal teknologinya tidak seperti hari ini. Di zaman sahabat kejadian itu. Bahwa ada suami istri itu kan begitu nikah baru 6 bulan sudah melahirkan. Kalau biasanya lebih dari itu dan 6 bulan melahirkan, apa nggak curiga? Betul kan? Kan curiga loh. Ini berarti kecurigaan menuduh zina itu berat. Tapi ketika clear tidak ada masalah, maka jelas kan? Karena Quran mengatakan 6 bulan. Mungkin. Karena kalau dikurangi menyusui 2 tahun sempurna, 24 bulan, sisanya tinggal 6 bulan. 30 syahra. Bayangkan 30 syahra, 30 bulan itu seorang ibu berjuang itu bulan minimal. Nah, kalau dari sini kita juga jadi bisa begini. Oh, ternyata hamil bisa kurang bulannya, tapi menyusui jangan kurang bulannya. Bisa lihat? Menyusui jangan kurang bulannya. Subhanallah, itu yang begini jangan diabaikan. Nah, jadi hamil sampai menyusui. Kalau yang sempurna, saya nggak tahu berapa pasnya ya. Di Indonesia ini kan kaidahnya 9 bulan 10 hari. Betul, 9 bulan 10 hari. Kaidahnya ya. Saya nggak tahu itu kaidah baku nggak baku. Saya dengar nggak bukan kaidah baku di kedokteran. Jadi deh, saya juga punya anak juga terlambat lahirnya biasa aja. Iya, dia terlambat 2 minggu gitu. Itu kalau di kedokteran udah dimarahin. Ini terlambat, biarin aja sih. Ini terus. Iya, biarin aja sih. Memang kenapa terlambat? Belum 2 tahun, biarin aja. Lahir kandungan 2 tahun juga nggak apa-apa. Kenapa? Saya ngomong ya serius bercanda. Tapi saya bilang kenapa?
Di dalam sejarah itu gitu mah. Orang-orang besar itu ada yang lahirnya emang 2 tahun di kandungan bundanya, betulan. Makanya saya bercanda, nah belum 2 tahun biarin aja. Mungkin lama di kandungan keluar jadi ulama gak masalah. Iya itu. Saya ngomong gitu dulu sama, kan ini memberikan pelajaran, saling memberikan ilmu ya kan. Saya berikan ilmu lah ke Bu Dokter. Ya gini aja Bu Dokter, diperiksa aja. Udah 2 minggu loh Ustaz Budi, ya diperiksa aja, diperiksa. Kalau istrinya sehat-sehat saja, menurut ilmu kedokteran, anaknya juga sehat-sehat saja, ya biarin. Kalau tidak, mari kita bicara lagi. Kita periksa. Selesai Pak, gimana Dok? Bagus semua Pak. Ya sudah biarin aja. Bismillah, nanti waktunya keluar dia Dok, biarin aja. Gitu. Itu suami namanya baru. Itu maksud saya. Paham ya? Itu qawam namanya. Itu qawam. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, itu qawam. Tinggal kita ngomong ke istri. Itu gak mudah, istri saya juga orang kebidanan ya. Itu bicara sudah, bismillah, ada masalah. Nah, jadi ini Bapak Ibu ada. Baik, saya baru ngomongin hamil doang dari tadi nih. Tapi ini harus menjadi perhatian besar di kita untuk mari kita ubah. Kalau tidak berubah cara berpikir, orang kita nyebut mindset hari ini. Nanti kalau sudah terlanjur memutus tali mata rantai itu loh Pak yang sulit, karena kebiasaan hari ini tuh bicara tentang hamil, bicara menyusui, bicara melahirkan, menyusui itu sudah banyak bergesernya. Apalagi tema hamil ya, saya sering katakan orang hamil anaknya banyak, dikomentari sama orang, dikit-dikit hamil, dikomentari sama orang ya. Jadi cara kita memandang sebuah kemuliaan itu mari kita kembalikan gitu. Dan itu mari kita ajarkan di putri-putri kita. Baik, adzan. Saya dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita menyaksikan kembali. Saya mengapa memulai dari pembahasan tentang ini, karena tadi kalau wanita itu diangkat 3 kali lebih mulia daripada laki-laki pada bab di hadapan anaknya sebagai bunda dan ayah, sebagai ibu dan ayah, maka ternyata ulama memberikan jawaban tegas itu dulu sebagai ulama. Karena itu berarti kan ini loh yang membuat seorang wanita dimuliakan tinggi sekali oleh anak-anaknya. Makanya 3 ini harus dikembalikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Hamil itu seperti apa? Hamil ada pelajaran sendiri. Melahirkan itu kayak apa? Melahirkan. Di Quran juga bicara bahwa semuanya hamil bicara, melahirkan bicara, menyusui juga Quran bicara. Betul. Tiga-tiganya ada kisah wanita. Kisah wanita hamil ada, kisah wanita melahirkan ada, kisah wanita menyusui ada. Tahu tiga-tiganya? Oh, ini tahu tiga-tiganya? Kisah hamil kan ada beberapa. Terlihat betul ya? Kisah hamil ada beberapa. Dan itu semua ada pelajarannya. Bicara istrinya Imron, bicara hamil. Bicara Maryam juga hamil. Baik. Kemudian nanti berita kabar gembira tentang kehamilan istri Zakaria, juga istri Nabi Ibrahim. Di setiap kehamilan ini Quran dengan kalam, dengan mukjizat penjelasannya kita bisa melihat detail sekali. Harus pelajari begitu ya. Melahirkan juga demikian. Melahirkan seperti yang Allah gambarkan tentang detik-detik melahirkannya Maryam. Maryam mau melahirkan itu detail pembahasannya tentang bagaimana detik-detik melahirkannya, dengan bagaimana Quran bersikap terhadap Maryam yang ketika mau melahirkan dalam keadaan sedih. Itu Quran menghiburnya dengan berbagai macam hal, menyampaikan bahwa Allah menghibur Maryam dengan beberapa hal ya, dan seterusnya sampai melahirkan. Menyusui kan juga demikian.
Apa di antara kisah wanita menyusui di Quran? Hah? Ibunya Musa. Ibunya Nabi Musa ketika Musa dilarung di Sungai Nil itu kan kemudian nanti sampai dikembalikan ibunya, sedih sekali seterusnya sampai kemudian Allah kembalikan untuk ibunya bisa menyusui langsung. Memang menyusui itu juga cukup menarik, cukup detail. Artinya mari kita kembalikan itu, kita kembalikan bagaimana Quran, bagaimana hadis Nabi SAW, kemudian bagaimana contoh dari para muslimah, para wanita di zaman terbaik. Harus kita kembalikan. Nah, kalau fondasi ini sudah kembali dengan baik, berarti wanita sudah menggenggam 3 kemuliaan. Nah, gitu. Ini modal mudah, modal penting untuk nanti bicara pendidikan. Jadi fondasi ini, karena fondasi kita masalah, ditancepin berbagai teori pendidikan, suka-suka nggak jalan. Makanya di fondasi mari kita perbaiki, ya, kita perbaiki bagi yang belum terlanjur. Yang sudah terlanjur ya istighfar yang banyak ya. Yang belum terlanjur, ya kan, harus diperbaiki. Dijaga betul supaya tidak salah. Yang terlanjur pun sebenarnya bisa, caranya punya anak lagi. So, begitu tahu ilmunya kan, mari kita bedakan anak yang lahir tanpa ilmu dengan anak yang lahir pakai ilmu. Nah, gitu. Boleh dicoba itu. Ya, habis ini pulang suami istri diskusi. Kita nambah lagi yuk. Ya, gitu. Supaya jelas nih, ilmunya jelas ya. Belajar dulu tapi biar nggak salah. Bagaimana Quran, bagaimana hadis Nabi, bagaimana salafus saleh para wanita dulu. Harusnya kita bicara tentang masalah pendidikan, tugas ibu apa, dan seterusnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya juga kita salafus saleh dahulu. Saya berikan umpamanya beberapa aktivitas para wanita muslimah yang luar biasa. Ada seorang perawi hadis namanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Perawi hadis yang satu ini, Bapak Ibu, itu alaihi madar riwayah hadis innamal a'malu binniyat. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu pusaran riwayatnya di beliau. Di pusaran riwayat itu di beliau. Walaupun nanti bercabang itu di pusarannya di beliau. Jadi ini Masya Allah, artinya setiap ini kan ilmu innamal a'malu binniyat ini kan hadis terkenal ya Pak. Kita boleh tidak hafal hadis lain tapi hadis ini kita hafal. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah, anu kebayang nggak pahala besarnya orang yang disitulah pusarannya riwayat. Dia ini cerita tentang ibunya. Di antara ceritanya gini, ibu saya itu kanat ummi tahabud darahim li talabil ilm fi talabil ilm. Ibu saya itu memberi uang beberapa dirham itu kan uang perak ya, memberikan uang dirham untuk menuntut ilmu. Jadi artinya kalau belajar gitu, kalau dulu waktu saya kecil belajar gitu ya kan, itu ibu itu suka memotivasi dengan ngasih beberapa dirham. Itu bundanya. Jadi memotivasi anak-anaknya. Jadi boleh memang memberikan untuk motivasi dengan memberikan balasannya berupa uang, berupa itu saya boleh. Cuma Bapak Ibu juga tidak boleh itu dijadikan sebagai satu-satunya cara. Karena kalau itu hanya itu yang dilakukan, nanti yang terjadi anak-anak sebenarnya bergerak faktornya hanya karena uang, karena diberikan barang apa dan seterusnya. Makanya, tapi itu sekali waktu menarik untuk anak-anak juga menarik. Nah itu jadinya ya seperti tadi Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yang kita tahu beliau salah satu perawi hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, juga tentang diantaranya tentang hadis yang amal binniyat. Nah, kalau bicara tentang masalah peran wanita, sebenarnya sebelum bicara tentang teori tadi seperti memberikan uang, motivasi anak-anaknya, menguatkan anak-anaknya, menasehati anak-anaknya,
Dulu ada wanita namanya Amrah, ini muridnya Aisyah ya. Dia ini punya anak, Amrah ini punya anak. Itu salah satu nasihatnya tentang bagaimana milih pergaulan. Bundanya ngasih nasihat tentang milih majelis, atau kumpul-kumpul, milih komunitas lah hari ini, kumpul-kumpul sama siapa. Karena kamu di komunitasmu itu pilihannya adalah kamu bisa melakukan kebaikan atau kamu membantu kemungkaran. Masya Allah, ibu yang mendialogkan ini. Nah tapi itu sebelum bicara tentang peran-peran itu, memang para wanita memang harus memposisikan diri dulu yang benar posisinya. Cara pandang kita bahwa wanita itu hebatnya di luar rumahnya itu harus dibenahi dulu. Selama itu belum dibenahi, nanti tetap aja kita akan kepentok dengan banyak sekali masalah yang susah diselesaikan. Saya kasih contoh. Saya ditanya di forum begini tentang bagaimana Ustaz kalau satu rumah tangga ayahnya kerjanya jauh, jarang ketemu anaknya, apa yang harus dilakukan? Bayangan saya simpel aja, gampang. Jawabnya gampang karena memang kaidah di Quran ada, di hadis ada, jelas di dalam contoh salafus soleh ada. Tapi ternyata pertanyaan nggak berhenti. Terus begini Ustaz, ibunya juga nggak di rumah. Nah lah ini repot saya jawabnya. Saya bilang kemana ibunya? Ibunya kerja saat berangkat pagi pulang sore. Bapaknya jauh jarang ketemu, ibunya pun tidak di rumah. Saya bilang lah kalau ini saya bingung jawabnya. Ini bingung saya jawabnya. Tadi saya sudah siap-siap jawabannya, memang ada. Karena Quran menyampaikan tentang kisah Ibrahim kan. Ibrahim dengan Hajar di lembah Mekah, meletakkan Hajar dan Ismail di surat Ibrahim itu, juga di surat Al-Baqarah. Begitu diletakkan kan Ibrahim pulang, pergi balik ke negeri Syam, betul kan? Berarti artinya ada contohnya, ada potretnya. Bagaimana caranya mendidik anak, bapaknya jauh dari anaknya, jarang ketemu, tapi ibunya ada bersama anaknya. Lah ibunya nggak ada pula. Saya bilang, saya bingung nih gimana cara jawabnya. Ya pilihan saya cuma satu, ibunya suruh pulang. Apa pilihan saya? Kalau ibunya tidak mau pulang, ya sudah, Anda harus siap nanggung resikonya. Anda tidak akan mungkin tidak terlalu dengan hasil anak itu nanti tidak terlalu nyaman hasilnya anak. Ya udah, mudah-mudahan kalau enggak kasih aja ke orang lain kan. Anak itu kasih ke orang lain yang memang bisa mendidik anak dengan baik. Tidak ada pilihan lain sudah. Kalau ibunya tidak ada, makanya harus diselesaikan dulu tentang cara pandang yang benar seorang wanita dengan posisinya di rumah. Itu selesaikan dulu. Dan itu PR nggak gampang loh hari ini. Begitu nanti sudah terjebak dalam arus gitu itu nanti akan ada dilema-dilema yang rumit kayak begini. Makanya mari kita putus mata rantai itu. Ajari putri-putri kita. Saya sering katakan gini, silahkan Pak Bu, didik putri-putri Anda sampai setinggi-tingginya ilmu, tapi sampaikan ke dia tempat paling mulia di rumah orang. Nanti di rumah suami itu tempat paling mulia buat kamu. Begitu. Itu harus diajarkan di anak-anak. Terus disuntikkan ke anak-anak ini supaya terbentuk, oh ini yang mulia. Jadi mudah sekali buat perempuan untuk mengorbankan aktivitas luarnya demi anaknya di rumah. Karena kan lihat hadis Nabi, semua kita juga hafal hadisnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Ya kan? Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Lihat, dan wanita itu punya tanggung jawab di rumah suaminya. Kalimat rumah suami itu pelajarannya banyak kalimatnya. Di rumah suaminya gitu. Ini juga ada PR. Kalau bisa, kalau nikah suami istri berarti kan seperti ada sinyal anjuran Nabi tinggalnya di rumah suaminya. Begitu bunyi hadis kan? Wal mar'atu mas'ulatun an baiti zaujiha. Rumah suaminya.
Iya, masya Allah. Jauh lebih. Ini tentu keadaan-keadaan tertentu ya. Kadang-kadang ada keadaan-keadaan yang mendesak, orang tuanya mungkin sendiri sudah tua, nggak ada yang ngurus mungkin ya, lain cerita. Tapi kalau dalam keadaan normal-normal, masya Allah, antum tinggal di rumah sang suami ini ya, walaupun mungkin kontrak dengan rumah yang tidak terlalu besar, jauh lebih mulia itu, jauh lebih mulia. Yang begitu itu juga harus diajarkan konsep ini. Nah, ternyata wanita punya tanggung jawab di rumah suaminya. Jadi apa yang dimaksud? Jadi di antara tanggung jawab wanita ternyata mengurusi rumah suaminya. Tentu rumah suami itu ya masalah kebersihan, kerapian, keindahan, ya kan? Itu. Nah, berarti kan kalau sudah demikian, apa gunanya seorang perempuan sekolahnya tinggi sekali, rumahnya berantakan? Dia tidak tahu tugas mana yang lebih utama dalam kehidupan seorang. Ini saya sebut tadi, yuk diposisikan, yuk kita balik ke posisinya kita dulu masing-masing. Karena kalau kita belum kembali ke posisi kita masing-masing, nanti kita akan, kalau bahasa kita overlapping hari ini. Ini tumpang tindih lah, ini ke sini, Ya, perusahaan mana yang mau berhasil kalau begitu caranya? Ya, kalau perusahaan tumpang tindih pekerjaan ya kan, lu bayangin aja, Pak manajer ngerjain pekerjaannya OB, satpam ngerjain pekerjaannya manajer, berantakan perusahaan. Overlapping semua tumpang tindih. Yuk balik sekarang, SOP-nya mana? Jelas ya kan, bahasa itu bahasa perusahaannya. Jelas nih. Sekarang tugasnya suami di sini posisinya, perjelas posisinya, istri di sini posisinya. Seorang ibu posisi mudah jelas. Wanita itu tempat paling utamanya di rumahnya. Baik. Wanita boleh kok keluar rumah, boleh, punya penghasilan, boleh. Islam nggak pernah melarang, bahkan ada sinyal-sinyal yang malah luar biasa di Quran. Kalau perempuan itu juga dianjurkan untuk bersedekah. Lah sedekah uang siapa kalau dia nggak punya penghasilan? Gitu kan? Kalau uang suami dia sedekah harus izin suami kok. Dia nggak bisa leluasa. Kalau mau leluasa uang dia sendiri. Jadi Islam tidak pernah melarang. Dan contoh tertingginya Ummahatul Mukminin. Langsung istri-istri Nabi SAW. Sebagian istri Nabi punya penghasilan besar. Di antaranya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Itu penghasilannya besar. Sampai Aisyah mengatakan Zainab itu wanita yang terampil tangannya sehingga punya penghasilan banyak dan sedekahnya banyak. Itu kalimat Aisyah tentang Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Gitu ya. Jadi Islam tidak melarang, sama sekali tidak melarang wanita punya penghasilan, bahkan besar sekalipun. Tapi tadi dia tahu dulu mana yang prioritas dalam hidupnya, gitu. Nah, prioritas ini lah. Ini fikih prioritas ini yang mana? Harus tahu dulu. Nah, begitu dia boleh keluar, dia boleh punya penghasilan. Penghasilan kan juga nggak mesti keluar rumah, ada yang di luar, ada yang di dalam rumah. Karena memang ada aktivitas, ada tugas-tugas yang memang itu wilayah perempuan, berarti kerjakan memang harus perempuan. Gak mungkin laki-laki, berarti kan harus disikapi yang begitu itu. Ya. Nah, dengan demikian nanti kalau dia tahu mana yang prioritas, kalau berbenturan kepentingan, dia tahu mana yang harus dikorbankan, betul? Ya. Dia tahu mana yang harus dikorbankan. Jangan sampai salah mengorbankannya. Nah, kekacauan sistem zaman hari ini sebenarnya mereka sedang mencari konsepnya. Antum gak usah ikut-ikutan nyari, mau ada di kan? Biar mereka aja nyari, gak akan kemana-mana mereka. Anjuran untuk sekarang perempuan mulai memperhatikan rumahnya, anak-anaknya, wah itu sudah di negara-negara Muslim itu sudah kembali begitu. Biar aja, mereka biarin aja kan, nah, sodorin aja. Antum gak usah ikut-ikutan sibuk nyari, ya, karena Islam punya itu. Baik, nah yang begini teman-teman mari kita tanamkan ini di generasi kita, di anak-anak kita. Ini kalau kita bahas tentang perempuan berarti di putri-putri kita, ajari seperti ini, diajarkan konsep perempuan itu seperti apa, ya kan? Nanti mereka harus punya life skill tadi saya katakan, bahkan punya penghasilan, diajarkan. Ya, dan itu Islam punya panduan juga. Nah, baru nanti kalau 3 kemuliaan sudah diraih, dia tahu prioritas,
dia tahu posisinya di mana, dia tahu tugasnya apa. Nanti namanya didik anak, mendidik anak dengan semua teori yang kelihatan rumit, insya Allah nggak rumit, karena dia sudah punya modal. Kalau ibarat kerja itu modalnya sudah besar sekali, jadi insya Allah tidak akan sulit. Kesulitan kita hari ini adalah modal kita kecil, serba cekak mepet gitu, itu susah. Ya, mari kita ambil dulu modal besar ini. Ya, tadi beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Dengan itu mudah-mudahan bisa baru kita bicara tentang masalah konsep pendidiknya kayak apa, tugas perempuan di mana, bagaimana ceritanya dan seterusnya. Kalau bisa saya kira itu, mudah-mudahan sedikit dia bisa memberikan panduan buat kita. Masih ada beberapa menit katanya, kalau ada mau disampaikan 1 atau 2 yang mau di-sharingkan saya persilakan. Saya nggak tahu boleh Ibu Putri jawab kayak Bapak aja. Ada? Kalau tidak ada gitu. Baik, kalau tidak ada kita akhiri, kita melaksanakan sholat isya. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.